ngopi dulu biar puasa buat sampai sore. Iya ya, begitu ya baru. Ada tuh bercandaan orang. Banyak atlet yang kalau kita lihat ya di beberapa pertandingan sepak bola Eropa kan ya, di Liga Jerman, Liga Eropa, di Inggris kalau nggak salah, apa Jerman itu ya, apa namanya ketika waktu buka tuh kan si pemainnya buka kan ya. Oh ya di Inggris sepak bola. Iya kan ya. Nah, itu dapat sorotan. Berarti kan emang seorang atlet aja yang dia load latihannya berat itu bisa gitu kan. Dia bahkan tanding ya bukan latihan ya, tapi sambil puasa gitu kan. Nah apalagi buat yang rekreasional bisa banget gitu meskipun harus di samping kerja gitu kan. Adakah manfaatnya sebenarnya dalam lu menjalankan ibadah puasa, lu memang berolahraga? Olahraga itu istilahnya memberikan sesuatu energi positif sebenarnya dalam ibadah puasa itu. Orang yang menjalankan puasa ya? Iya, karena itu melatih tubuh untuk menjadikan lemak sebagai sumber energi utama di saat glukosa dalam tubuh itu rendah kan gitu. Gitu. Berarti bisa dibilang ini momen diet ya, bagusnya ya? Iya, secara nggak langsung iya, karena akan menjadikan lemak sebagai sumber energi ketika kita berolahraga. Nah, kalau seperti itu, apakah pertanyaannya pasti ya baiknya dilakukan setelah sahur atau sebelum berbuka? Bacotan hari ini mic nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Welcome back to our YouTube channel Bacotan Hari Ini Podcast. Ngomong apa aja suka-suka lo. Ya oke. Ngomong apa aja suka-suka lo. Ganti kalau gua tagline-nya. Apa emangnya? Kan kemarin tuh ngomong apa aja suka-suka. Ya, ganti sekarang. Ngomong apa ini itu suka-suka lo. Ngomong ini itu suka-suka lo. Teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang puasa lancar terus, kuat, harus selesai. Pokoknya sampai buka puasa, ya kan? Emang lagi bulan puasa nih ada makanan begini gimana ceritanya? Ada makanan, ada minum. Pelanggaran nih singkirin dulu. Tapi yang jelas ini mancing. Kalau ini kosong loh, nggak ada brandnya. Bisa kali sponsor mau masuk. Kosong banget nih podcast baru satu video, bisa kali sponsornya mau masuk ya? Iya, boleh lah itu ntar. Kalau ada sponsor yang masuk, ada yang nonton sponsor, bisa lah. Bisa. Support UMKM kecil. Hari ini kita ngomongin apa? Kita ngomongin pastinya harus ada hubungannya sama bulan puasa. Iya dong. Dan karena ini biar orang tetap fit, kayaknya gimana caranya menjaga kebugaran selama menjalankan ibadah puasa. Ya penting ya. Penting. Karena kan kita semua ini senang olahraga. Misalnya anak muda nih sekarang nih udah mulai bergeser nih kebiasaannya. Jadi dulu mungkin sukanya nongkrong-nongkrong, sekarang olahraga nih. Iya. Cuman kan ya ini lagi bulan puasa. Ini kan kontradiktif ya. Bulan puasa olahraga gitu kan. Bisa apa enggak? Ya kan? Ya kan? Nah, sebetulnya semua orang ini udah olahraga sebenarnya. Banyak tuh olahraganya. Ada padel. Iya. Ada yang paling murah aja ada lari. Orang bisa ya. Yang paling murah lagi ada. Apa? Lu bangun tidur olahraga. Ngapain? Kan kalau telentang, duduk, sit up. Kan itu kan cuma sekali. Lah kalau 300. Lah kalau dia bangun tidurnya gelinding gimana? Kalau 365 hari 365 kali loh. Kalau gue bangun tidurnya guling-guling, gue ke lantai mau gimana? Ya nih, ganti. Kalau misalnya dia tengkurap, mau bangun, ngepleng. Ngepleng kan? Kagak ada orang bangun tidur puas. Kagak ada orang bangun tidur olahraga. Oke lah, pokoknya gitu ya. Kita tuh semua olahraga. Bahkan berangkat kerja, itu kan, kita kan pasti pergerakannya itu kan jalan kaki, apalagi yang transum kota-kota besar. Ya kan, transum tuh. Kayak dari kereta itu udah dempet-dempetan, jalan cepet, kadang-kadang udah telat ya kan. Jadi semuanya pasti olahraga. Iya. Dan memang kalau dia di kota-kota besar pasti dia untuk mencapai kantornya itu di olahraga. Ini ngobrol berdua aja. Kasian banget kayaknya ada orang ketiga di sini. Lu diemin baik. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya pokoknya Jos Gandos. Tapi daripada kita yang kenalin, langsung aja. Siapa doi? Kita tanya. Sebelumnya, Mas. Halo. Manggilnya apa nih? Mas aja nggak Mas aja, nggak apa-apa. Manggil Bang aja lah. Bang boleh. Mas, Bebas. Mas siapa? Dengan siapa? Saya Rahmat. Mas Rahmat ya? Iya. Puasa dong? Masa dong. Ini sebenarnya teman gua dari zaman gua ya masih liputan lah. Dulu dia wartawan. Dia wartawan yang kita pernah bareng berapa pos sih?
DPR ya, Bang ya? DPR. Pernah di DPR, liputan bareng. Ternyata sekarang sudah beralih profesi. Beralih? Sudah beralih profesi. Menjadi pegiat olahraga. Betul. Pegiat olahraga. Oke. Enggak, sebelumnya kenapa berhenti wartawan? Apa karena dulu kan Berat, kerjanya 24 jam. Enggak gitu, enggak. Biar bisa olahraga. Oh, ini bisa olahraga ya? Oh, wartawan nggak bisa olahraga. Karena lu kalau di DPR tuh nungguin tuh olahraga tuh dari jam 8 pagi, ketemu rapatnya jam 2 pagi. Iya. Iya, benar-benar. Oke, berarti sekarang jadi pegiat olahraga, jadi coach Jadi juga. running coach ya. Sekarang Coach ya? certified running coach dari USK Certified Running Coach. Jadi saya udah tersertifikasi sebagai pelatih lari ya. Oh, pelatih lari ya? Wih, luar biasa nih. Gue juga lari soalnya. Lari Lari dari hutan. Enggak, serius gue lari. Gua Pakai treadmill. enggak, lari di alun-alun. Lari, ya. Cuman pace gue itu masih 3. 3 apa Kadang-kadang 30? Motor. kadang-kadang ngedrop 0 soalnya jajan. PES itu 5 udah kenceng, woi. Sepatunya beat. Makanya PES 3 lu kenceng banget. Gue yang nggak pro banget, Iya. Mas. Jadi kayak ya itu tadi gue bilang kan kita lagi olahraganya nih ya, Betul. Mas ya, Mas Rahmat Sekarang ya. trennya berubah jadi dari nongkrong bareng gitu kan. Dulu anak-anak muda seringnya ke klub gitu kan, Ya, clubbing betul. dan lain sebagainya gitu kan. Sampai dapat berita tuh katanya sekarang ini ya DJ-DJ-nya tuh di clubbing tuh sempat sepi. Akhirnya DJ-nya mainnya di acara fun run. Jadi banyak DJ-DJ yang di order buat main di acara fun run atau lari gitu. Jadi malah dia main DJ-nya pagi bukan malam. Malam, iya, Karena pagi. si anak-anak muda nongkrongnya pagi habis lari sekarang. Gitu. Collab. Ada juga mungkin habis jadi lari jam 6 pagi, selesai jam 2 Kalian pagi. ya. Jadi Mat, lu pertama kali Mas jadi, ya istilahnya sekarang memang pegiat olahraga inilah. Gimana bisa masuk ke dunia ini? Memang lu basicnya ketika dulu zaman masih kerja jadi wartawan memang suka olahraga, lari, atau memang karena berapa tahun sih, udah berapa tahun di sini dalam yang geluti di profesi ini? Baru sejak November ya, sejak akhir November lah. Sejak akhir November. biasa, Setelah udah selesai ambil sertifikasi, terus kan emang udah lari dari tahun 2022 ya, jadi udah lumayan belajar banyak sebelum ngambil sertifikasi itu. Nah di pengambilan sertifikasi itu proses belajarnya lebih dalam lagi, lebih saintifik lagi gitu, lebih terstruktur lagi, jadi lebih paham tuh fisiologis yang terjadi pada tubuh pelari gitu kan. Kalau dulu mungkin lari ya sekedar lari, ikut program yang dibikin sendiri otodidak gitu kan, tapi nggak based on apa yang terjadi di tubuh kita sebenarnya saat kita berlari gitu kan. Tapi setelah bersertifikasi itu ya sudah paham, oh ini ada hal yang terjadi di tubuh kita saat kita berlari, jantung kita tuh sebenarnya seperti apa, otot rangka kita seperti apa, jadi lebih mendalam lagi. Oh, sedalam gitu. itu berarti? Oh. Sekarang punya semacam klub dalam coaching coaching klinik ya, memberikan coaching Kalau klinik. klub sih enggak, tapi memang saya buka jasa coaching. Itu udah lumayan banyak juga yang ikut sekarang yang saya coaching, saya bantu untuk coaching untuk meningkatkan performance-nya. Ada juga yang baru belajar lari banget dari nol. Saya juga bantu bimbing, sekarang udah lumayan gitu. Jadi macam-macam sih yang ikut coaching sekarang tuh. Dan karena makin banyak juga orang-orang yang suka lari dan pengen belajar lebih benar lagi, lebih baik lagi, nggak asal lari, jadi ya mereka butuh tuh yang namanya coach di running gitu. Oh, jadi ada itunya ya? Ada cara benernya lari yang bener tuh ya? Ada, betul. Tidak Gua kira asal lari lari, doang. iya. Karena kan orang memang, karena dari kecil kita udah biasa berlari ya, jadi ketika ditanya bisa lari ya jawabannya bisa gitu kan. Tapi kuat berapa lama itu yang jadi soal kan. Iya, bener-bener. Berarti lari itu butuh teknik. Betul. Kagak asal lu lari depan komplek ya dikejar Kayak main benteng, main umpet. anjing dong kita lari. Ya, menarik. Oke. Kita langsung aja ya masuk ya. Ini kan Iya. yang jadi persoalan orang ini kan kadang-kadang itu, ya kita bukan mau bilang puasa ini kendala ya. Maksudnya dalam artian kan kontradiktif tadi seperti yang gue bilang ya. Maksudnya orang tuh pengen tetap olahraga, tapi lagi bulan puasa nih. Betul. Nah ini bisa nggak sih sebenarnya puasa tapi masih rutin olahraga gitu? Oh bisa banget dong, bisa banget. Banyak atlet yang kalau kita lihat ya di beberapa pertandingan sepak bola Eropa kan ya, Oke. di Liga Jerman, Liga Eropa, di Inggris kalau nggak salah, apa Jerman itu ya? Ketika waktu buka tuh kan si pemainnya buka kan ya? Oh ya di Inggris sepak bola. Iya kan ya. Nah, itu dapat sorotan. Berarti kan emang seorang atlet aja yang dia load latihannya berat itu bisa gitu kan. Dia bahkan tanding ya, bukan latihan ya, tapi sambil puasa gitu kan.
Nah, apalagi buat yang rekreasional bisa banget gitu, meskipun harus di sambil kerja gitu kan. Karena kita mengacunya ya atlet aja bisa sambil puasa, apalagi kita yang nggak seberat atlet latihannya kan gitu. Nah itu gitu. Jadi sangat bisa kita berolahraga di bulan puasa gitu. Tapi memang porsinya tidak seperti biasanya di bulan-bulan yang kita nggak puasa. Pasti itu udah harus jadi mindsetnya gitu. Jadi harus ada pengurangan load latihan itu udah pasti. Gitu. Kalau lari biasanya yang tadinya patokannya jarak gitu, 5 kilo, 6 kilo, itu bisa diganti ke waktu, ke durasi. Jadi 30 menit, 40 menit, 60 menit gitu. Yang jelas harus lebih ringan. Harus lebih ringan. Karena nggak bisa disamain, memang sumber energinya terbatas. Gitu. Tapi selain running nih, olahraga apa yang pas gitu biar nggak ganggu puasa? Misalnya kan kita ada banyak nih kayak padel, bulu tangkis, ada juga futsal, orang juga ada mini soccer. Sebenarnya banyak sih yang bisa dilakuin ya, asal kontrol kita dalam melakukan olahraga itu intensitasnya harus rendah. Nah, yang paling enak itu di endurance sports ya, kecuali renang ya, kan nggak boleh ya puasa sambil renang. Iya, Bukan nggak boleh, nggak bisa lah. Keminum, bre. Minum pasti kan. Pilihannya kalau endurance sports adalah jalan cepat, lari, atau bersepeda, itu aja. Nah, itu kita lebih bisa tuh kontrol intensitas di intensitas rendah ya. Karena kan kontrolnya di diri sendiri kan ya. Jadi yang tadinya, misalkan sepeda biasanya 30-35 km per jam AVG-nya, average speed-nya, bisa dikurangin jadi 25-30 gitu kan. Itu udah rendah gitu kan. Lari dari pace, biasanya pace 5 atau pace 6 bisa ke pace 7, pace 8, santai gitu kan. Nah, kalau yang permainan bisa juga, cuman problemnya adalah olahraga permainan tuh kayak futsal, mini soccer, itu kan kontrolnya nggak cuma di diri kita ya, tapi di teman-teman yang lain. Nah, mereka bisa nggak mengontrol intensitasnya supaya nggak terlalu tinggi tensi permainannya, itu yang jadi soal kan. Jadi memang sejauh ini endurance sport itu lebih make sense buat dilakukan di bulan puasa gitu, karena kontrolnya di kita sendiri. Berarti yang olahraga individu lebih bisa baik dilakukan, ya? Lebih efisien ya? Lebih efisien, lebih make sense lah untuk dilakukan gitu. Tapi kalau individu kayak diving gitu, diving di Laut Jawa gitu. Itu kan masuk sambil air, ngelamin air dong. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau ngabuburit sambil futsal atau mini soccer nggak apa-apa. Tapi enaknya kan kalau olahraga permainan tuh dia bisa dideketin sama waktu buka ya. Terus setelah buka kan nggak mungkin orang main mini soccer siang-siang juga kan gitu. Karena lagi kerja gitu. Ya kayak zaman waktu kecil kan. Kalau waktu kecil kan anak-anak kecil itu rata-rata ngabuburitnya ke lapangan bola lah zaman dulu. Sambil nunggu waktu buka, baru 5:30 disamperin emak pakai sapu kan, suruh pulang. Pulang, iya benar. Ngalamin. Mending pulang, emang benjol. Tapi kalau dari di olahraga itu dia apa sih memang harus diperhatikan ketika lu sedang menjalankan ibadah puasa juga, tapi satu sisi memang pengen olahraga. Yang pertama hidrasi itu udah harus dipikirin sejak sahur gitu kan, udah harus disiapin sama sumber energi gitu kan. Ya mau nggak mau kalau kita berencana berolahraga di menjelang buka gitu kan, dan itu intensitasnya lumayan gitu, itu yang pasti hidrasinya harus diperhatikan. Bisa kita minum minuman yang mengandung elektrolit. Nah itu banyak lah ya minuman elektrolit di minimarket gitu kan. Atau mau bikin elektrolit sendiri juga bisa, pakai air, garam sama gula. Oralit ya? Iya semacam oralit tapi DIY. Hacknya banyak lah di itu. DIY. Hacknya banyak itu. Setengah sendok teh garam, terus 1 sampai 2 sendok makan gula, udah diaduk di air biasa, diminum tuh udah bisa jadi elektrolit gitu. Nah itu udah cukup lah. Sama untuk sumber energi, kalau memang mau berencana di sore menjelang bukanya itu berolahraga, itu bisa menggunakan karbo yang kompleks kayak ubi, singkong, nasi itu sebenarnya masih karbo kompleks gitu. Ini nggak masalah juga teman-teman mengkonsumsi nasi saat sahur, asal jangan kebanyakan aja gitu. Jadi sekaligus melatih tubuh kita itu menggunakan lemak sebagai sumber energi gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, ya selain memang adakah manfaatnya sebenarnya dalam lu menjalankan ibadah puasa, lu memang berolahraga. Olahraga itu istilahnya memberikan sesuatu energi positif sebenarnya dalam ibadah puasa itu. Orang yang menjalankan puasa ya? Iya, karena itu melatih tubuh untuk menjadikan lemak sebagai sumber energi utama di saat glukosa dalam tubuh itu rendah kan gitu. Gitu. Berarti bisa dibilang ini momen diet ya, bagus nih. Iya,
secara nggak langsung iya, karena akan menjadikan lemak sebagai sumber energi ketika kita berolahraga. Nah, kalau seperti itu, apakah pertanyaannya pasti ya baiknya dilakukan setelah sahur atau sebelum berbuka? Atau setelah Masing-masing berbuka orang malah? tuh pasti punya jam biologisnya sendiri-sendiri ya. Itu nggak bisa disamain. Ada orang yang olahraga sebelum sahur bahkan. Jadi dia lari dulu atau olahraga dulu. Terus abis itu dia baru makan sahur. Ada yang setelah sahur juga. Ada yang mendekati berbuka, ada yang setelah berbuka. Jadi itu kalau mau tahu gimana caranya ya harus dicobain sih. Gitu. Jadi gue bayangin loh, sebelum buka olahraga bre, buset tuh lagi aus-ausnya. Ya justru dulu waktu kecil mah banyak yang kuat. Iya. Iya, makanya Anak-anak itu kuat. Tapi itu jadi fenomenal loh, maksudnya dalam artian banyak yang akhirnya gagal puasanya dalam artian karena dia, aduh gue harusnya nggak olahraga nih. Gitu. Jadi kayak aus banget, ya udahlah hari ini batal gitu. Itu teman-teman gue ngalamin. Memang beberapa ada yang futsalnya di jam 2, jam 1, jam 3. Itu akhirnya mereka nggak kuat karena ya itu tadi mungkin terlalu diforsir ya, ya Mas ya. Terlalu diforsir akhirnya udah nggak kuat lagi ketimbang pingsan dan sebagainya, akhirnya buka duluan. Gitu. Tapi kalau gue sih malah ngeliatnya ada yang habis sahur. Ada pernah lihat di medsos gitu orang habis sahur, katakan habis imsak ya, habis subuh kan ya. Nah itu dia lari sekitar jam-jam ya lari 5K lah, lari 5K dia mungkin dia mau pelari aslinya ya. Mungkin biasa half marathon dia lari 5 kilo habis itu lanjut kerja. Ya itu banyak yang kayak gitu. Justru memang memang balik lagi jam biologisnya. Lo bilang tadi jam biologisnya dia ya, memang jam segitu. Karena dia udah terbiasa jam segitu ya udah gitu. Kalau Mas Rahmat gimana? Kalau saya tergantung olahraganya. Kalau lari saya lebih seneng menjelang berbuka. Tapi kalau sepedaan saya bisa habis sahur karena intensitas bersepeda tuh menurut saya lebih ringan lah ketimbang lari gitu. Oh karena masih panjang tuh ya? Iya. Waktu Nggak terlalu haus lah kalau sepedaan tuh bawaannya nggak kayak lari gitu. Jadi lebih bisa kalau saya bersepeda di pagi hari, tapi untuk lari jarak-jarak 10 kilo itu saya lebih senang di menjelang berbuka. Nah, untuk yang jarak-jarak 15-20 kilonya itu saya biasanya habis berbuka gitu. Tapi kalau pribadi ada intensitas yang lu kurangin nggak ketika memang Pasti. di bulan puasa? Jarak itu pasti berkurang karena patokan kita ke waktu aja kan. Jadi tadinya dari misalkan terbiasa 10 kilo gitu. Nah, sekarang dibatasi 45 sampai 60 menit gitu kan. Jadi nggak ngejar 10 kilonya banget gitu. Terus kalau intensitas kencengnya tadinya bisa 10 kilo, sekarang cuma 8 kilo yang buat lari kencengnya gitu. Terus lari jarak jauhnya yang tadinya bisa 21 kilo, sekarang paling 15 kilo gitu. Karena terbatas waktu kan, baru bisa mulai long run-nya itu habis buka gitu. Gitu. Jadi pasti dikurangin. Nggak masalah karena selama kita jaga, yang artinya bukan sama sekali nggak dilakukan ya, itu tetap ketika nanti kita kembali ke performance seperti sebelum puasa itu lebih gampang ketimbang kita sama sekali men-stop itu gitu. Oke. Tapi pas zaman dulu kerja kan, ya emang kan olahraga juga. Sama di bulan puasa juga. Sama. Nah itu kan berarti ada waktu kerja yang mepet banget, misalnya katakanlah lu baru nyampe rumah jam 8 atau gimana, atau terus jam sahur habis itu lebih berat nggak sih jalanin kalau orang-orang karyawan kantoran lah? Pasti. Karena mereka udah harus tahu load capeknya mereka tuh segimana gitu. Nah jadi nggak usah maksain gitu. Jadi kalau udah capek banget ya udah 30 menit aja udah bagus gitu. Jangan lebih dari itu gitu. Jadi fokus ke durasi, ke waktu. 30 menit kita melatih jantung kita untuk olahraga endurance udah bagus banget gitu. Jadi nggak usah berpikir untuk lebih kalau kita kecapean karena nggak optimal juga gitu jadinya. Yang pertama nggak optimalnya adalah yang harusnya santai jadi kecapean pas olahraga. Yang kedua after olahraganya itu malah jadi nggak seger, capek gitu kan. Terus besoknya ngantuk ya? Besoknya sakit bisa jadi kan karena kecapean gitu. Atau daya tahan tubuhnya lagi lemah kan, jadi gampang sakit gitu pas lagi capek ya. Akhirnya jadi target olahraga untuk menyehatkan tuh malah nggak dapet gitu kan gitu. Mas, ini kan banyak juga orang yang memilih akhirnya cari aman aja lah, dalam artian olahraganya habis buka puasa. Tapi kan gue baca-baca sih di beberapa artikel bahwa olahraga malam itu sebenarnya kurang efektif gitu. Karena dalam artian pagi itu lebih oke untuk tubuh olahraga daripada malam gitu. Karena malam itu waktunya istirahat. Nah ini gimana? Ngakalinnya atau ada betulnya tapi nggak sepenuhnya benar juga. Maksudnya tetap ada efek positifnya gitu.
Karena yang tidak boleh itu kan yang terlalu dekat sama jam tidur gitu. Tapi kalau masih di atas abis maghrib sampai di bawah jam 9 itu masih oke sih. Masih oke ya? Nah, karena nggak terlalu mengganggu jam tidur kan. Kalau sampai jam 10, jam 11 nah itu baru sangat mengganggu jam tidur kan. Tapi di bawah jam 9 tuh olahraga masih oke banget gitu. Daripada tidak sama sekali gitu. Itu yang lebih berbahaya malah yang tidak sama sekali. Jadi lebih baik olahraga malam dan itu agak jauh dari jam tidur, 2 jam sebelum jam tidur, daripada tidak berolahraga sama sekali gitu. Setidaknya jantungnya terlatih. Nah, kalau kan lu juga udah punya pengalaman, terus juga udah punya sekarang apa sih namanya? Anak didik ya, anak latih ya. Ada nggak sih misalnya ketika bulan puasa ini justru ada pengalamannya jadi buruk gitu. Jadi ada cerita buruknya mereka ketika dipaksa, atau mereka juga nggak nyadari tadi biologisnya gimana, ujungnya mereka dipaksakan latihan dengan intensitasnya tinggi. Itu ada nggak sih cerita-ceritanya? So far sih nggak ada ya, karena semua udah rata-rata yang coaching sama saya orang kerja, jadi emang larinya malam gitu. Jadi ketika balik ke Ramadan lagi ya buat mereka ya biasa aja gitu, karena emang terbiasanya larinya malam gitu. Dan itu buat mereka juga lebih enak karena mereka udah selesai berbuka kan. Jadi mereka punya energi lebih lah untuk berolahraga gitu. Mas Rahmat, gue mau mendalami secara khusus soal hidrasi. Ya kan, tadi kan sempat Mas Rahmat bilang yang penting nih hidrasinya, ya kan. Nah ini kan yang kadang orang jadi pertanyaan tuh kan harus berapa banyak sih minum air putih untuk persiapan orang misalnya nanti berolahraga di tengah puasa gitu. Jadi seharian itu nanti nggak terlalu haus rasanya gitu. Nah Mas Rahmat ada ini nggak info nggak soal itu gitu? Harus berapa banyak sih minum gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin hidrasi itu nggak cuma air putih ya, tapi ada kebutuhan kita konsumsi mineral di tubuh gitu ya, itu yang sering dilupakan gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin hidrasi dan mineral itu ya jangan cuma air putih mikirnya, tapi juga buah itu juga dia ngasih sumber mineral tuh buat kita. Apalagi buah-buah yang mengandung air. Jadi fokusnya jangan cuma di air putihnya gitu, tapi ada nggak sumber makanan yang dia mengandung air yang juga bisa kita manfaatkan buat hidrasi. Itu gitu. Kalau kita cuma ngandelin air putih doang itu ya kembung nanti kan gitu kan. Tentunya kembung. Dan selain kembung itu tubuh juga kekurangan mineral gitu. Jadi mending fokus ke mineralnya juga gitu. Semangka itu bagus gitu kan. Melon yang mengandung air juga itu bagus juga gitu. Selain itu ada elemen mineral penting gitu ya. Kalau kita ngomongin hidrasi itu adalah elektrolit ya. Nah, elektrolit itu bisa didapat dari minuman-minuman elektrolit yang ada. Itu bisa kita buat DIY sendiri itu dengan campuran garam dan gula itu. Nah, itu jadi jangan sampai kita kekurangan yang namanya elektrolit gitu. Karena kalau fokus di air putih aja, air putih itu nggak ada elektrolitnya gitu kan. Jadi jangan lupakan elektrolit yang itu kita butuhin buat apa namanya tubuh kita selama berpuasa. Jumlahnya ada sih ukurannya itu saya agak lupa ya, sekian ratus apa 1000 miligram gitu ininya apa namanya elektrolitnya gitu, miligram atau mililiter gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa googling sendiri itu banyak ada apa namanya batasan minimalnya gitu. Itu nanti yang harus dipenuhi sama teman-teman, terutama teman-teman kalau mau berolahraga di sorenya atau di paginya gitu. Kalau kekurangan dampaknya apa? Gitu. Pasti lemas, ya kan? Lemas, terus bisa dehidrasi juga gitu. Jadi kalau memang merasa kandungan elektrolitnya kurang, ya intensitas olahraga jangan di-push, rendah aja gitu. Tapi kalau makanannya berpengaruh juga nggak? Misalnya apa jumlah makanannya yang dia makan selama waktu berbuka sampai sahur itu mempengaruhi istilahnya endurance-nya nggak sih sebenarnya ketika dia masih berolahraga? Pas sahur ya? Iya, dari sahur, dari berbuka sampai ya konsumsinya lah. Sangat sih, sangat. Jadi jangan kebanyakan porsi karbohidrat dan gulanya gitu ya. Jadi usahakan ketika makan karbohidrat itu selalu ada protein gitu. Jadi makronutriennya terpenuhi karbohidrat sama protein dan mineralnya gitu. Mineral itu serat sama apa namanya elektrolit yang tadi saya sebut. Terus protein itu penting karena ketika gula masuk tanpa protein itu atau karbo masuk tanpa protein itu gula darahnya cenderung spike ya. Nah itu yang sering membuat gula darah naik tuh
karbonya yang dominan gitu. Tapi ketika dia ada protein, itu menjadi lebih seimbang gitu. Karbo dominan tuh kebanyakan nasi ya? Nasi, terus Ya lu nasinya nambah kayak di warteg. udah lauk nasi sama mie gitu kan, sama kentang ya udah itu udah. Lah kan spike kebiasaan gitu. kita gitu, makan yang penting kenyang. Jadi makan nasi pakai Indomie goreng double. Proteinnya yang penting jangan lupa gitu. Udah itu Sebenarnya- lauknya kentang goreng. Kalau mau nyobain ya karbo aja ya tanpa nasi itu banyak gitu kan. Meskipun nasi juga nggak masalah. Kayak pisang aja tuh kan karbonya tinggi tuh. Buah dengan karbohidrat tinggi kan pisang ya atau. Cuman belum makan kalau nggak makan nasi ya. kita tuh Indo banget, Indo. iya Kan kan. saya pernah ya nyobain tuh habis lari 21 km tuh. Nggak makan nasi. Makan pisang 3 itu awet, nggak lapar-lapar. Sampai siang, sampai kan larinya pagi tuh. Selesai lari jam 9 lah, setengah 9 lah. Ya, malas makan nasi, udah makan pisang. Cavendish itu 3 udah sampai jam 1 baru makan lagi. Jadi pisang itu sangat tinggi karbonya. Gue juga Cuman kan- pisang tapi gue banana split Lu pisang goreng. sama es krim. Mantap tuh bro. Nah kalau mau buka pisang tuh bagus tuh buat buka. Pisang goreng. Oh salah Iya, satu ya. jangan dong. Oh yang digoreng-goreng pokoknya udah ini ya. Nah, Udah pisang biasa kurang. aja, iya. Pisang biasa ya. Itu bagus tuh. Selain kurma tuh pisang bagus. Oh, buat jangan buka. digoreng. Pisang molen. Tepung pak. Sama aja. Sama lu bawa doang jadinya. Buat sahur juga bagus. Pisang itu sangat bagus buat pecinta olahraga lah. Karena sumber karbo yang bagus itu pisang. Dan dia punya banyak mineral selain. Ya dia elektrolitnya nggak ada. Cuma dia punya magnesium sama kalium ya. Itu bagus. Nah, makanya kan kalau di event lari kan Pasti selalu ada ada pisang. pisang kan. Dan beberapa bahkan di cabur lain lah kita tahu juga misalnya dia lagi istirahat atau break Tenis gue ya, sering lihat makan tenis. pisang. Saya kalau lari maraton tuh di tengah jalan pasti saya makan pisang. Pasti ada apa stand yang nyediain Iya, pisang, iya. udah saya lari sambil makan pisang. Nah itu lumayan mengisi tenaga tuh. Belum pernah gue maraton. Makanya besok di stok pisang di sini. Ada Pisang stok tuh pisang. Kan nggak mau lari tapi. Ini lari semua ini, Nat. Ya, Mas Rahmat sendiri punya nggak pengalaman buruk ya? Maksudnya karena persiapannya di sahur itu tidak maksimal, akhirnya maksain olahraga terus akhirnya Telat bangun ya? Telat bangun jadinya. iya itu salah satu Sahurnya mepet. PR tuh. Telat bangun tuh ya, bangun udah imsak ya kan tuh mepet banget. Itu pengalaman buruk karena persiapannya kurang, tapi tetap pengen olahraga, akhirnya berujung pada ya itu tadi lemes atau mungkin amit-amit pingsan atau apa itu. Pernah nggak ngalamin? Nggak pernah sih, karena Nggak pernah ya. selalu saya sahur dan ketika olahraga saat puasa itu ya udah mindsetnya loadnya harus dikurangin bebannya. Jadi nggak pernah sih. Jadi karena kita udah punya mindset itu ya udah aman aja gitu. Yang biasanya berpotensi berbahaya itu kan ketika kita nggak bisa nurunin ego ya. Jadi sebenarnya sumbernya di ego aja gitu. Kalau kita sadar pasti aman-aman aja. Karena normalnya orang berpuasa ya pasti lebih lemas dong daripada hari lain yang nggak puasa kan. Ya udah dari situ aja kita harus sudah sadar intensitas latihannya harus diturunin gitu. Jangan Tapi disamain. di Indo tuh ya kan waktu puasanya kan sekitar 12 jam ya? 14. 14 jam kan. Kalau di luar negeri kan di Eropa itu kan lebih lama lagi 19 kan. jam. Makanya kalau pemain bola yang muslim kayak Mohamed Salah atau Paul Pogba dulu kan mereka masih puasa dengan durasi yang mungkin sampai berapa? 17 ya? 18 lah. 18 jam. Hebat banget ya masih bisa Sangat. main bola dulu memang atlet sih ya Ya, karena basicnya. terlatih ya. Mhm. Terlatih jadi tubuhnya udah terbiasa gitu. Nggak semua orang bisa emang. Iya, di kita aja ya bilang dengan waktu segitu kan. Lebih baik bergerak ya Bergerak dong, betul. puasa daripada Karena itu momen dimana kita melatih tubuh kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar gitu. Ya dalam posisi kita pasti nggak makan, ya udah pasti lemaknya yang dominan, ya itu yang membuat kita jadi punya momen yang ya udah nih lemak akan jadi bahan bakar gitu. Jadi yang mau fat loss tuh bagus banget ketika berolahraga di bulan puasa. fat loss bagus banget. Fat loss bagus di bulan puasa. Nah, tapi karena fat loss pasti syaratnya adalah intensitasnya rendah gitu. Iya ibaratnya kayak orang tahan itu kan lama. intermittent ya. Ya, Intermittent itu kan fasting. dia kan dia 8 jam makan, 16 jam puasa kan. Ini berarti momen natural nih. Bener. Ya kan momen natural untuk intermittent nih. Betul. Dapat pahala. Bukannya loss. pakai kolak sama es campur. Ya, Mas Rahmat ya gitu ya. Jangan dong. Kena gula, kena minyak pakai gorengan. Tapi kalau mau buka puasa simpel-simpel aja langsung makan besar Nambah tuh lebih bagus. Jadi nggak usah tergoda sama cemilan-cemilan yang banyak gulanya gitu kan. Tapi emang itu sih. Tapi mungkin kayak karena ini ya kebiasaan masyarakat kebiasaan, Indonesia lah yang iya. maksudnya memang
makanan-makanan atau menu berbukanya itu ya cenderung Iya, manis. agak manis kayak martabak manis gitu kan. Iya. Itu kan kalorinya gede banget tuh. Sama apa namanya? Kalau nggak ya gorengan. Iya. Kadang-kadang kan kalau nggak ketemu gorengan malah Kayak belum buka. pusing dia, gitu, belum. pusing. Iya, gorengan sama lontong ya. Gorengan sama lontong ya. pakai bumbu pecel ya kan tuh sambal be. Iya, aduh. Emang bawaannya Nah, tuh kalau luar mau biasa. cemilan nggak apa-apa sih, cuman dibatasin, jangan banyak-banyak gitu. 2 jenis makanan cukup lah. 2 sama teh manis gitu kan, sama kurma udah. Habis itu selesai dikit, istirahat dikit, habis itu makan gitu. Jadi biar nggak kebanyakan makan cemilannya gitu. Ini bagi sarannya lah buat teman-teman yang mungkin oke, kalau yang udah memang terbiasa kan dia sudah tahu tadi mungkin udah banyak dia sadar biologisnya gimana. Nah tapi yang memang mungkin olahraganya jarang lah, bukan orang rutin hanya seminggu sekali ataupun hanya 2 minggu sekali. Nah di bulan Ramadan ini dia pengen olahraga nih, mungkin karena sedang kerjain lagi sedikit atau lagi di rumah aja pas lagi weekend. Gimana caranya biar dia bisa memulai, biar tetap tidak ada resiko yang mengkhawatirkan lah. Ya pasti harus pelan-pelan dulu mulainya. Jadi jangan nafsu pengen naklokin jarak gitu kan. Misalkan lihat orang lain pada lari 5 kilo, 10 kilo, terus dia mau ikutan, jangan gitu. Kalau yang baru mulai ya pasti target utama itu 30 menit aja. Karena kan dari WHO itu seminggu 150 ya minimal ya, 150 menit. Jadi kalau mau ideal ya dalam seminggu tuh 5 kali terus 30 menit durasi berolahraganya gitu. Nah kalau yang baru mulai cukup 30 menit kali 3 dalam seminggu gitu. Jadi dalam seminggu 3 kali olahraga apapun itu dalam 30 menit. Waktunya yang jadi fokus bukan jaraknya gitu. Jadi pelan-pelan aja. Dan kalau nggak kuat, misalkan mau sepedaan atau mau lari atau berenang atau apapun, jangan dipaksain gitu. Kalau lari misalkan dia 30 menit, kalau nggak kuat ya campur jalan aja nggak apa-apa gitu. Jangan paksain lari terus gitu. Untuk waktunya lebih baik setelah sahur atau memang sebelum berbuka? Masing-masing itu tergantung Balik lagi orangnya. Dicobain aja gitu. Yang paling pas gimana buat dia gitu. Tapi kalau mau paling aman ya habis buka itu udah paling aman tuh. Yang paling efektif maksudnya untuk tubuh paling Semuanya efektif. bermanfaat atau semua bermanfaat. Semua efektif. Tapi kalau mau mengefektifkan fat loss atau menggunakan lemak sebagai bahan bakar itu yang sebelum buka itu. Sebelum berbuka puasa. Di pagi hari. Di sorenya. Oh, di sorenya Karena malah ya? di dalam kondisi kita sangat kekurangan gula, Oke. tapi kita pengen bergerak kan ya. Jadi ada tubuh memaksa dirinya tuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jadi di jam-jam itu tuh tubuh kita tuh otomatis yang dibakar lemak ya? Karena kosong ya? Iya, yang pertama kita lagi nggak ada cadangan gula, jadi yang ada cadangan lemak dalam tubuh. Semua orang tuh sekurus apapun pasti punya cadangan lemak gitu. Jadi itu yang akan dipakai tubuh gitu. Tapi intensitasnya sebisa mungkin rendah gitu, karena kalau intensitasnya agak tinggi itu tubuh juga akan meminta gula sebagai sumber energi. Nah, kita lagi nggak punya kan? Nah itu yang berbahaya, itu berpotensi membuat kita lemas dan bisa ke pingsan gitu. Ngedrop ya misalnya. Tapi kalau selama intensitasnya rendah itu pasti cuman lemak aja. Selama intensitas rendah dan nggak terlalu lama gitu. Kalau untuk nge-gym, ini kan lagi banyak juga ya gym. Ya, gym juga lagi ramai. FTL segala macam tuh ya. Ya, Itu kan ada lagi berbagai menjamur lah ibaratnya. Kalau gym gimana maksudnya? Sama. Itu kan angkat beban ya. Kayak yang orang bilang itu kan beda gitu, agak beda. Atau sama aja sebetulnya. Bebannya dikurangin gitu aja, sama repetisinya dikurangin gitu. Jadi harus disesuaikan sama kondisi kita yang lagi nggak punya banyak cadangan gula gitu. Jadi mindsetnya adalah egonya diturunin aja sih kalau olahraga di bulan puasa itu gitu. Pas berarti. Apa? Ya kan, puasa mengurangi ego, Betul. rendah hati, rendah diri. Betul sekali. Kurangin olahraga yang merusak mata. Nggak, kalau gue juga sekolah olahraga, Bre. Iya, Hmm. gue nggak kenal waktu olahraganya. Gila. Mobile Legend. Itu e-sport. Iya sih Sport olahraga. apa ya? Iya. Olahraga. Iya, tapi kan itu duduk, lu kagak e-sport tiba-tiba lu lari-lari kan, keliling lapangan bola, keringetan. Kan bakar lemak, masa nggak bakar lemak sih? Kan emosi kita. Kalah nih. Emosi. Lu bakar tuh HP. Lu bakar itu HP. Tapi gue bingung juga itu, maksudnya kok bisa ya dijadikan e-sport gitu kan? Harusnya kan membakar lemak, paling tidak mengeluarkan keringat gitu. Nah, itu buat ngabuburit tuh biasanya e-sport kan. Ngabuburit ya. Orang bisa juga dia e-sport. Tapi ya kalau bisa kan kalau dari yang tadi dibilangin Coach Rahmat kan sebenarnya bagaimana tubuh biar olahraga itu tetap berkeringat, sebenarnya bagaimana menjaga kesehatan tubuhnya.
Kalau e-sport ya mana ya? Nggak berkeringat coy. Iya kan makanya kan. Beda tujuannya. Tapi ya oke lah, kita nggak usah bahas e-sport lah ya. Itu kan memang udah ditetapkan sebagai sport ya, salah satu olahraga, cabang olahraga juga sebenarnya. Tips menu yang paling apa ya, baiklah untuk baik yang orang olahraga ataupun yang ya udah sekedar pengen bertahan aja sampai nanti apa buka puasa, itu punya tips nggak Mas Rahmat? Menu apa yang paling Sebenarnya baik? apa yang biasa kita makan dari kecil itu udah bagus gitu. Jadi nasi dengan protein gitu kan, sama sayur sama buah itu udah bagus gitu. Cuman selama ini kan orang merasa kok kayak ketika kita makan nasi tuh kayak kita salah gitu ya, karena kayaknya nasi itu jadi jahat banget. Enggak, karena nasi itu juga sebenarnya masuk ke karbohidrat kompleks yang nggak langsung dicerna gitu. Beda sama roti putih ya, atau makanan-makanan ya kayak biskuit gitu, atau yang karbo-karbo yang dia non kompleks ya, yang langsung dicerna gitu. Nah itu yang jadi soal gitu. Nasi itu karena dia karbo kompleks, dia juga akan tahan lama di Kalau roti tubuh. itu cepet ya? Cepet lapar Kalau ya? roti putih ya, yang Roti bukan tawar gitu? roti-roti bungkus yang kecil-kecil gitu, nah itu cepet lapar tuh. Tapi kalau roti gandum tuh bagus, dia sama Roti kayak biskuit, bukan? nasi. Roti biskuit itu cepet dia dicerna sama tubuh, karbo yang cepet dicerna lah, jadi nggak bertahan lama. Tapi kalau nasi itu sebenarnya karbo kompleks. Nasi, pasta itu karbo kompleks. Cuman karena kita tidak tinggal di Eropa, nggak terbiasa sama pasta kan, ya nasi gitu. Jadi nggak ada yang salah sama makan nasi, sahur pakai nasi. Yang salah tuh sahur nasi, lauknya mie. Nah, Itu salah. Ngopi boleh nggak? Boleh aja kalau terbiasa ngopi. Bahkan Ya. kan kalau sahur kan enaknya lambung lagi nggak kosong-kosong banget kan. Jadi udah diisi ngopi bagus. Kalau sekarang kan orang kayaknya hidupnya banyak ngopi, Iya. kopi, coffee shop dari mana-mana. Misalnya orang kayaknya nggak ngopi tuh nggak kurang lah adanya betul, kan. betul. Nah kalau dia misalnya kalau dia masih mau berolahraga, terus dia menjalankan ibadah puasa, pengen tetap ngopi, Apa? baiknya sahur atau pas abis berbuka? Ya menurut saya abis sahur bagus, sama beberapa jam setelah berbuka puasa. 2 jam, 3 jam setelah berbuka puasa tuh bagus lah. Gitu. Tapi jangan espresso 5 shot. Iya dong. Ego, balik lagi ke ego. Bukan yang paling jelek itu ngopi sebenarnya di jam 10 pagi itu, soalnya batal. itu mokel namanya. Kan dia kasih ngopi dulu biar puasanya kuat sampai sore. Iya ya, begitu ya. Ada tuh Ngopi dulu lah. bercandaan orang. Pokoknya jangan takut makan nasi selama proteinnya ada, sayurnya, mineralnya ada, seratnya ada, sama buah-buahnya ada. Tapi kopi susu nggak apa-apa. Kopi Buat apa? susu kan kalau yang sekarang yang digandurin kopi susu gula aren misalnya gitu dia Selama nggak memang apa-apa. lambungnya kuat nggak apa-apa gitu. Dan itu masing-masing orang kan beda-beda gitu. Jadi jangan disamain, oh dia kuat berarti gua kuat. Ya nggak gitu. Kalau dirasa habis buka terus 2 jam minum kopi susu atau kopi lainnya itu nggak kuat, ya jangan dipaksain gitu. Ya, jadi harus aware sama tubuhnya sendiri gitu. Apalagi diabetes. Jangan, Pak. Jangan kopinya aja. Kopinya aja jangan pakai gula. Udah umur masih sekarang umur udah U40 lu masih minum gula web. Itu gue nggak bisa gue minum kopi. Kenapa? Jadi kalau setelah minum kopi itu, biasanya perut gue akan penuh. Pertama itu penuh, terus sakit. Pasti tuh. Mau kopi gula aren, kopi hazelnut, kopi matcha, itu semua tuh. Gue paling minimal Kopi teh. matcha, Ya, ada kan Lu zaman sekarang benturin kan. kopi sama matcha. Ya zaman sekarang ada bro. Kopi matcha. Kopi nang dengan bismillah. Itu juga. Nasi Padang boleh nggak? Boleh. Itu lebih kompleks. Nggak boleh nasi padang pakai kopi. Jangan lu campur lagi. Boleh asal jangan tiap hari. Lebih kompleks soalnya tuh. Iya kan? Sebenarnya makanan ya kalau dari dokter lah biasanya kan ya semua makanan selalu boleh ketika selama dia memang Nggak kebanyakan kesehatannya masih memadai lah untuk makan lah. Tapi jangan tiba-tiba maksudnya dosis konsumsinya berlebih. Gitu aja. Betul. Makan kambing boleh, tapi jangan setiap hari kan. Iya. Jatah sebulan sekali nggak apa-apa. Jangan seekor langsung. Itu aja jangan berlebih, seekor lu makan. Bang, jadi ini minta terakhir lah kita gimana
tipsnya teman-teman semuanya biar ibadah puasanya lancar. Tapi jangan lupa juga berolahraga. Yang pertama wajib sahur, jangan sampai kesiangan. Itu yang pertama. Kedua sahurnya makronutriennya, karbohidratnya, proteinnya, seratnya, sama mineralnya itu tercukupi. Ya artinya ada nasi, ada protein, bisa ayam, bisa apapun itu, bisa nabati, bisa hewani. Dua-duanya bagus. Terus seratnya, sayurnya jangan lupa, buahnya juga. Jadi, buah ini bisa juga membantu hidrasi ya. Jadi pilih buah yang mengandung air, semangka, melon dan lain sebagainya. Sama airnya juga, air putihnya juga jangan lupa. Kalau bisa dicampur sama minuman yang mengandung elektrolit juga bagus. Itu bisa lebih membuat teman-teman nggak lemes saat berolahraga. Sama jam biologisnya diperhatikan. Nah, kira-kira teman-teman kuatnya di jam berapa itu harus dicoba dulu gitu. Jangan ikut-ikutan orang, tapi harus based on kitanya. Kebanyakan orang biasanya di sebelum buka nggak apa-apa dicoba, tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain. Ada juga yang belum sahur, masalahnya itu nanti mengganggu waktu tidurnya teman-teman. Nah itu harus diperhatikan juga gitu kan. Apakah teman-teman bisa bangun lebih awal dan itu rasanya udah segar apa belum? Karena kalau belum rasa segar tapi dipaksain olahraga jadi agak bahaya juga gitu. Yang paling aman ya habis buka. Nah itu habis buka 30 menit aja kita berolahraga itu udah cukup kok gitu. Jadi perhatikan waktunya sama nutrisinya. Itu aja sih dari saya. Nggak perlu juga kayaknya olahraganya yang mengeluarkan, ya maksudnya di rumah pun bisa sebenarnya. Bisa, betul. Seperti sit up, push up, ataupun kalau memiliki body weight lah ya. Ya alat-alat. Kalau ada treadmill bisa. Jadi yang penting keluar keringat dia bisa beraktivitas. 30 menit setelah buka tuh udah bagus. Terima kasih untuk tamu kita hari ini, Mas Rahmat. Sukses selalu, sehat selalu, lancar coachingnya, makin banyak muridnya ya. Amin. Lancar-lancar ibadah puasanya juga Bang. Nanti saya kayaknya tertarik ini, saya pelari. Boleh. Mau coaching? Pelari dari kenyataan saya. Gue keren dong mau coaching. Kasih dulu sebenarnya gini nih, apa kan kalau mau ada yang coaching nih penonton, kalau mau coaching sama boleh. Rahmat, ngubunginnya kemana? Bisa ke Instagram saya @rahmatnurhakim, bisa lewat DM di situ. Biasanya di mana tempat itunya? Kalau offline-nya sama saya nanti di GBK setiap Selasa Kamis sama Rabu Jumat tiap jam 7 malam. Nah, yang mau coaching bilang dapatnya dari Bacotan Hari ini dapat diskon. Langsung dikasih diskon. 100 enggak 100 lah. 50% lah. Ngawur. Tekor dong saya. Bilang dapat informasinya dari nonton di Bacotan Hari ini podcast dapat diskon. Ya, oke. Ya, pokoknya guys jangan lupa like, follow, subscribe, sebarin ke semua tetangga, sanak, saudara, istri ya. Bacotan Hari ini podcast tayang setiap minggu. Setiap minggu ada episodenya, ya kan? Harus ada. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bacotan Hari ini podcast. Ngomong ini itu suka-suka lo. Bacotan hari ini, mic nyala lagi, bukan paling suci, tapi berani.